Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian ada di rumah yang sedang sarapan mungkin atau lagi ngopi, lagi ngemil atau mungkin ibu-ibunya lagi mulai masak untuk persiapan makan siang. Selamat datang di acara live streaming pada hari ini. Sebelumnya kami dari keluarga Aquate Terapi Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal karim. Kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin bila sebelumnya mungkin ada perkataan atau ada perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kembali lagi dengan acara kami live streaming. Biasanya kan kalau acaranya setiap hari Sabtu. Nah, kebetulan kan karena Sabtu kemarin menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, jadi kita tunda ke hari ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah banyak yang ingin mengajukan pertanyaan lewat Facebook atau lewat Instagram atau mungkin chat pribadi. Itu insya Allah akan kita jawab pada hari ini dan semoga semua pertanyaan bisa terjawab. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mulai acara tanya jawab dengan Bapak Insinyur Haji Juanda, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amalia Andani, saya putrinya Pak Juanda. Di sini saya selaku sebagai moderatornya untuk acara live streaming kali ini. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Torch itu sendiri. Mungkin di sini ada Bapak dan Ibu yang masih belum familiar atau masih belum mulai mencari tahu tentang apa itu torch ya, atau mungkin ada yang familiar tapi isunya masih hoax yang menyebar misalnya tentang virus kucing kayak gitu kan. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan sedikit ya, semoga bisa menambah wawasan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi torch itu kan hurufnya besar ya, TORCH, itu merupakan sebuah singkatan dari toxo. T-nya itulah toxoplasma, lalu O-nya itu others, terus R-nya itu adalah rubella, C-nya itu adalah CMV, lalu H-nya itu adalah herpes. Nah, ini merupakan gabungan dari parasit dan virus gitu. Nah, jadi torch syndrome biasanya disebut karena penyebabnya itu tadi gabungan dari parasit dan virus yang menyebabkan beberapa gejala. Nah, sindrom itu kan dimaksudnya itu adalah beberapa gejala gitu. Jadi bisa banyak gejalanya, tidak spesifik gejalanya, seperti itu. Nah, jadi torch itu sendiri bagaimana sih penyebarannya dan kenapa bisa orang-orang menyebutnya ini virus kucing gitu kan? Nah, jadi torch ini pertama toxoplasmosis dulu ya. Jadi dia kan ada yang parasit, ada yang virus. Nah, yang parasit itu toxoplasmosis ya. Toxoplasma ini dia memang banyak ditemukannya itu di dalam tubuh kucing, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu punya piaraan kucing atau kita bisa menemukan banyak kucing di jalanan gitu kan ya, di mana-mana kucing. Nah, pada saat di dalam tubuhnya terdapat parasit tersebut, lalu parasitnya berkembang biak, ya kan, nanti akan menghasilkan telur yang banyak. Nah, di situ penyebarannya nih. Pada saat kucingnya nanti misalnya buang kotoran, kan kucing buang kotoran di mana-mana ya. Maksudnya mereka kan nggak punya toilet sendiri, nggak punya toilet umum, jadi bisa aja di rumput, bisa aja di sekitar lingkungan rumah kita. Lalu akhirnya terpaparlah sama kita. Bagaimana kita bisa kontak dengan kotoran kucing? Misalnya Bapak Ibu sekalian memiliki kucing, habis main kucing, habis bersihin kandang kucing. Nah, Bapak Ibu lupa untuk cuci tangan. Habis itu langsung misalnya makan, langsung masak atau langsung memegang daerah tubuh dengan kondisi tangannya kotor. Nah, pada saat itulah akan terjadi infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita, telur-telur dari parasit tersebut gitu. Nah, itu infeksi secara aktif ya, jadi secara langsung ditularkan. Nah, bisa juga dari kotoran tadi ya, kotoran kucing tadi, misalnya dia kotorannya terdapat di rumput. Rumputnya itu nanti dimakan oleh binatang ternak, bisa sapi, kambing, domba, terus bisa juga ya pokoknya binatang ya, kerbau juga bisa ya. Pokoknya binatang ternak yang ujung-ujungnya nanti kita konsumsi dagingnya kita beli di pasar belum tentu bersih, kita cucinya juga kurang bersih, masaknya juga kurang matang dengan api yang dengan tingkat kepanasan yang kurang kayak gitu ya. Nah, itu parasitnya akan tetap hidup di dalam dagingnya itu gitu.
si telur-telur parasit ini akan tetap hidup di dalam tubuh dari binatang ternak tersebut, lalu kita konsumsi dagingnya. Pada saat kita mengkonsumsi daging tersebut, maka terjadilah infeksi di dalam tubuh kita, seperti itu. Nah, itu juga termasuk dari tipe infeksi yang aktif, jadi secara langsung. Nah, selain itu juga bisa dengan cara yang pasif. Pasif itu ada perantara atau secara tidak langsung. Misalnya ibu sedang hamil lalu mengkonsumsi daging yang kotor tadi, atau kontak dengan kucing, kotoran kucing, lalu tidak cuci tangan seperti itu. Nah, dia akan masuk ke dalam tubuh ibu yang sedang hamil. Ibu yang sedang hamil ini dia akan memiliki ari-ari atau plasenta ya, yang fungsinya itu adalah memberikan asupan kepada janin melalui darah. Nah, itu bisa ada infeksi secara pasif yang ditularkan kepada janin tersebut. Nah, itu yang disebut dengan infeksi yang pasif gitu. Nah, selain itu bisa juga ditularkan dari hubungan seksual. Nah, jadi dari hubungan seksual ini nanti golongan-golongan virus ya kan. Jadi kan tadi kan TORCH itu kan golongan gabungan dari parasit dan virus. Nah, sekarang kita masuk ke yang virus ya. Nah, kalau virus ini seperti yang kita tahu, mungkin yang lagi hit sekarang itu kan virus corona ya, virus coronavirus itu. Dia kalau dia ini kan tipe penyebaran penyakitnya lewat droplets ya kan, atau misalnya kita ngobrol dengan orang lalu keluar dari mulut kita droplets. Nah, itu kan bisa yang menyebabkan penyebaran virus tersebut. Nah, virus itu bermacam-macam cara penularannya, bisa lewat droplets, bisa lewat cairan tubuh, bisa lewat hubungan seksual kayak gitu. Nah, makanya misalnya pada suami istri, nah virus ini dia bisa menular lewat hubungan seksual tadi, atau lewat cairan tubuh tadi, atau lewat droplet seperti itu. Nah, nanti pada saat terinfeksi ini bisa pingpong atau saling menulari. Bisa misalnya suaminya duluan yang kena sebenarnya, lalu menularkan ke istrinya, atau mungkin istrinya dulu yang terinfeksi lalu menularkan ke suaminya. Nah, bisa juga dari orang tuanya ini menularkan ke anak-anaknya gitu, menularkan ke anak-anaknya, misalnya anaknya usianya udah balita atau sudah anak-anak, nah ditularkan gitu, bisa juga. Jadi tidak selalu mesti lewat janin tadi kayak gitu ya. Nah, gejalanya itu bisa banyak ya, maksudnya TORCH ini dia sekumpulan gejala ya kan. Gejalanya itu mulai dari menyerang misalnya pada ibu hamil contohnya ya. Kalau pada ibu hamil dia bisa menyebabkan misalnya gagal hamil. Gagal hamil itu contohnya kan keguguran, atau hamil anggur, atau IUFD. IUFD itu meninggal di dalam kandungan. Lalu misalnya mola seperti itu ya, kista seperti itu. Kenapa bisa menyebabkan hal-hal tersebut? Karena TORCH ini dia menyerang sistem reproduksinya. Jadi pada saat terinfeksi, sistem reproduksinya terganggu. Jadi kalau perempuan kan punya yang disebut dengan sel telur. Jadi sel telurnya bisa jadi kualitasnya itu kurang baik, ya kan. Kalau kualitasnya kurang baik, bagaimana bisa menghasilkan janin anak yang sehat sempurna seperti itu. Nah, bisa juga mengganggu anatomi dari rahimnya itu sendiri, misalnya timbul kista seperti itu. Nah, kalau pada itu pada perempuan ya. Kalau pada laki-laki juga jangan salah, ternyata bisa juga menyerang pada sistem reproduksi laki-laki. Nah, sistem reproduksi laki-laki itu kan menghasilkan sperma. Nah, bisa juga si TORCH ini dia mengganggu kualitas dan kuantitas dari sperma. Karena sperma itu harus memiliki indikator normal, misalnya dari jumlahnya, lalu kualitas dari pergerakan kecepatan dia berenangnya, lalu bentuknya. Jadi kalau misalnya bentuk, kualitas dari kuantitas kualitasnya itu kurang bagus, ya itu juga akan mengganggu dari proses pembentukan janin itu sendiri. Nah, selain itu, selain mengganggu pada sistem reproduksi, tadi kan berarti akan menghasilkan janin yang kurang bagus ya. Nah, bisa menyebabkan nanti hasilnya adalah cacat kongenital. Kelainan kongenital ini bisa misalnya dia akan mengganggu kromosom yang ada di dalam tubuh janinnya. Nanti misalnya seperti yang kita tahu Down syndrome ya kan. Down syndrome itu kan kelainan pada kromosom atau gennya itu. Nah, bisa juga ada selain cacat secara fisik ya. Kalau fisik kan kita bisa lihat, misalnya tadi Down syndrome bisa kita lihat dari mukanya yang khas, lalu misalnya dari jari-jarinya yang ternyata lebih banyak atau bisa jadi lebih sedikit, atau ternyata ada gastrosisis, jadi ususnya itu terburai. Bisa ada hydrocephalus yang kepalanya itu berisi cairan yang berlebih sehingga membesar,
atau juga bisa microsefali, yaitu ukuran lingkar kepalanya kecil dari ukuran yang seharusnya. Itu yang kita bisa tampak atau terlihat ya. Nah, lalu bisa juga yang tidak tampak. Tidak tampak itu seperti apa? Misalnya gangguan pada anaknya mulai dari gangguan autisme, atau nanti mulai mulai muncul kok sering kejang, atau anaknya gangguan penglihatannya, jadi penglihatannya itu makin lama kok makin buram, misalnya masih kecil tapi udah pakai kacamata yang tebal seperti itu ya. Itu juga bisa menjadi salah penyebab dari TORS itu. Nah, selain itu gejala yang bisa terjadi juga selain tadi menyerang pada ibu hamil dan akhirnya menghasilkan kelainan pada anak-anaknya, yaitu misalnya bisa sering sakit kepala pada penderitanya. Jadi bisa menyerang pada sistem saraf juga, sistem saraf pusat, misalnya sakit kepala, atau bisa juga sering kejang epilepsi seperti itu. Lalu misalnya bisa terjadi kelumpuhan juga, hilang ingatan seperti itu. Nah, karena dia si TORS ini atau khususnya si toksoplasmosis ini dia bisa menembus ke sawar otak, atau intinya adalah lapisan otak gitu. Nah, selain itu tadi kan ada virus-virus ya. Nah, virus-virus ini juga dia kalau misalnya yang khas itu kan bisa menyerang pada saraf pusat tadi, bisa juga pada penglihatan. Penglihatan contohnya nanti makin lama makin buram penglihatannya, atau muncul bercak-bercak yang menghalangi pandangan seperti itu. Nanti lama-lama akan mengakibatkan kebutaan. Nah, tadi bisa juga misalnya kalau yang sering mungkin Bapak Ibu pernah mengalami atau pernah lihat kasus herpes ya. Herpes itu termasuk tadi ya golongan dari TORS itu. Dia herpes itu bisa pada tubuh dan bisa juga pada alat genital. Jadi ada HSP1, HSP2, herpes 1, herpes 2. Satu itu pada anggota tubuh, 2 itu khusus pada genital. Nah, itu biasanya dia berupa bintil-bintil kecil berkelompok ya. Berkelompok bisa itu, dan dia mengikuti daerah persyarafan, misalnya daerah muka, daerah jidat, daerah yang kanan aja dia ngumpul situ si bintil-bintil, atau di daerah dada sebelah kanan aja, atau daerah perut sebelah kanan aja kayak gitu. Jadi herpes itu dia mengikuti letak-letak sarafnya, dan dia terasa nyeri, panas seperti itu ya, dan dia merusak persarafan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kita ini sebenarnya terinfeksi TORS atau enggak? Jadi nggak bisa kita menilai dari orang, kita lihat dari kepala sampai kaki, oh ini TORS, nggak bisa seperti itu. Jadi diperlukan adanya pemeriksaan secara lab. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian di sini pernah ada yang uji lab ya, pernah melakukan uji toksol rubella sampai herpes. Dan nah, nanti pada saat melihat nih bingung nih, ada yang disebut dengan IgG IgM, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya seseorang terinfeksi dari TORS ini, nah nanti di dalam tubuh kita ini ada yang disebut dengan imunoglobulin. Nah, ini dia merupakan antibodi ya. Antibodi itu banyak, ada antibodi imunoglobulin M, G, pokoknya banyak lah jenis-jenisnya. Cuman yang kita lihat di sini yang IgM dan IgG, dia merupakan indikator untuk TORS ini. Jadi ada yang disebut dengan imunoglobulin G. Kalau G itu dia infeksinya lampau. Lampau itu berarti dulu pernah terinfeksi TORS, entah itu pas kecil, entah itu pas balita, entah itu pas muda, pokoknya pas lampau ya, bisa berbulan-bulan yang lalu. Lalu ada IgM, ya kan? Kalau IgM itu baru itu bisa beberapa minggu yang lalu ibu terinfeksi kayak gitu. Jadi kalau misalnya IgG-nya positif, oh berarti dulu saya pernah terinfeksi. IgM-nya negatif, oh berarti beberapa waktu ini saya tidak terinfeksi, tapi dulu saya terinfeksi, seperti itu ya. Nah, kalau secara teori medis mungkin Bapak Ibu pernah ada yang sudah berobat nih ya masalah TORS ini. Lalu katanya kalau misalnya IgG-nya positif, IgM-nya negatif, nggak apa-apa itu hamil. Memang secara teoritisnya memang seperti itu gitu. Namanya ilmu pengetahuan itu kan pasti berkembang ya, pasti berkembang, dan membutuhkan banyak penelitian seperti itu, dan teori sampai saat ini yang ada seperti itu. Nah, tapi ternyata pada kasus lapangannya itu kan ada sedikit ada perubahan-perubahan gitu ya, ada perbedaan-perbedaan yang nyata gitu. Jadi misalnya ternyata ibu udah cek lab IgG-nya positif, IgM negatif, boleh hamil, ternyata malah terjadi kegagalan. Nah, ini yang perlu yang perlu diobati seperti itu. Nah,
Jadi kalau IgG, IgM positif dua-duanya udah jelas ya harus diobati. Kalau misalnya IgG-nya positif, IgM negatif itu juga perlu diobati karena kan secara kenyataan di lapangannya itu masih bisa menyebabkan adanya kegagalan atau kesulitan tadi ya. Nah gitu, yang bagus itu adalah bila dua-duanya negatif. Nah itu insya Allah bisa menghasilkan anak yang sehat lahir sempurna seperti itu, atau menghilangkan gejala akan hilang gejala-gejala yang sering dirasakan oleh bapak ibu ya, seperti itu. Lalu untuk obat-obatan yang mungkin bapak ibu semua sudah konsumsi, mulai dari obat virus ya, obat parasit yang biasanya diberikan oleh dokter obgyn atau dokter sarafnya seperti itu, memang itu ditujukan untuk membunuh si parasit dan virus tadi. Itu obat memang seperti itu. Nah tapi mungkin dari segi efektivitas itu masih kurang, atau misalnya ibu sudah konsumsi bertahun-tahun tapi tidak ada perubahan. Nah itu karena efektivitasnya mungkin masih kurang seperti itu. Nah makanya itu nanti kita akan gali lagi tentang cara penggunaan obat. Kalau dari yang Pak Juanda ini ya, kita nanti akan bahas obat yang Pak Juanda seperti itu. Nah mungkin kita akan mulai untuk menjawab pertanyaan ya. Mungkin tadi ada yang belum terbahas juga, sekalian kita akan bahas di sesi tanya jawab. Oke. Mulai dari Instagram dulu atau apa dulu? Ya. Kopi dulu deh, bentar ya. Ya, terima kasih. Selamat pagi untuk semua, mulai dari Aceh sampai dengan Papua ya, karena di sana tersebar pasan-pasan saya, cucu saya ya, yang sudah banyak karena kita udah 25 tahun ini mengabdi seperti, dan ini anak saya Dokter Amalia ya. Alhamdulillah kedepannya lebih baik lagi. Nanti ini dipresentasikan oleh seorang dokter ya. Memang seharusnya ya. Seorang dokter tadi subhanallah ya udah mulai cukup bagus menyampaikan materi tentang TORS ini ya, seperti itulah ya. Nah, maka mungkin ibu sekarang udah ada banyak yang tahu tentang TORS, kemudian pengobatan nanti akan sama dengan saya. Jadi akan mengalami apa yang pernah saya alami ya, tahun 90 sampai 95 saya pun kena TORS ya. Terus pengobatan saya selama 5 tahun tanpa henti, tetapi pada akhirnya meninggal kandungan 7 bulan, gugur 3 bulan, gugur 2 bulan, begitu setiap bulan, setiap tahun seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Tadi dokter menyatakan bahwa secara teoritis bahwa ketika IgG positif, IgM negatif aman, tidak masalah, itu teorinya. Tetapi di lapangan tidak demikian. Nah, kita punya pengamatan dan penelitian seperti itu, apalagi sekarang ya. Tahun 96 sampai 99 saya mengamati dan meneliti dari dapat 109 orang, dari hanya 8 orang positif yang IgG positif, IgM negatif, tapi yang lainnya itu IgG positif, IgM negatif, tetap dia akan gugur. Nah, alhamdulillah dengan kejadian yang Allah berikan pada saya, Allah berikan pengetahuan dan saya terapkan, dan alhamdulillah ternyata di mana IgG negatif, IgM negatif, baru Allah berikan hamil saya lahir sempurna itu. Jadi ini pengetahuan yang luar biasa untuk Bapak Ibu semua yang saat ini yang belum punya anak ya, sampai berjuang tuh. Saya yakin informasi ditunggu-tunggu nih sama pasangan-pasangan ibu-ibu hamil yang belum punya anak karena gagal hamil, karena sulit hamil, atau anaknya ada masalah. Nah, silakan di sini, silakan bertanya kalau kita nanti tidak lanjuti, karena hampir semua provinsi itu ada cabang saya di sana ya. Tolong bertanya dari mana asalnya supaya nanti saya dialurkan ke cabang masing-masing supaya nanti langsung ibu bisa langsung berobat dengan kepala cabang saya daerah ya. Oke, silahkan. Ada pertanyaan? Oke, kita mulai dari Instagram dulu ya. Di sini ada Oke. Assalamualaikum Pak Juanda dan Dr. Lia. Mewakili pasien Bali, bisakah aquatrade terapi untuk penyakit gangguan saraf trigeminal neuralgia? Oke, TGN ini ya. Sakit yang dirasa pada wajah, bahkan kena air pun sakit. Oke. Untuk ini ibu siapa? Ibu Zakia Kadir ya. Oke, Ibu Zakia. Jadi gangguan saraf trigeminal neuralgia itu dia biasanya nyerinya pada daerah persarafan neuralgia. Neuralgia itu gini ya, 3 daerah kepala, pokoknya daerah wajah, bisa salah satu sebelah kiri atau sebelah kanan saja. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia
merupakan dia kan penyebabnya itu bisa juga ya karena dari virus-virus tadi. Nah itu misalnya ibu nanti uji torsnya itu misalnya dia positif, bisa ibu untuk konsumsi aquaterapi ini gitu. Jadi tetap untuk melihat perkembangannya juga ibu tetap harus cek ininya apa namanya torsnya itu untuk melihat bagian yang herpesnya terutama gitu. Karena biasanya kan apa namanya penyebabnya seperti itu virus-virus tadi ya kalau yang trigeminal neuralgia itu. Seperti itu. Dari Pak Juanda? Gini. Dulu ketika awal-awal saya kena penyakit TOS, bahwa TOS, setahu saya TOS ini hanya nyerang pada gagal hamil, ya. Tetapi setelah saya penelitian dan sebagainya, ternyata TOS ini bukan hanya gagal hamil. Ketika ada TOS dalam tubuh ibu, maka ada 3 hal yang kita hadapi. Pertama, TOS dapat menyebabkan gagal hamil. Telah diceritakan sama dokter tadi. Kedua, sulit hamil. Nah, pas sulit hamil pun ya ada masalah di lapangan nih. Karena yang sulit hamil tidak akan disuruh atau diarahkan kepada TORS ini. Yang ketiga, dia nyerang saraf otak mata gerak. Nah, kasus-kasus Ibu Zakia ini saya sudah temukan tahun 2000 di Yogyakarta. Di Yogyakarta bukan ratusan ribuan orang waktu itu ya. Tahun 2000 saja datang sama saya 120 orang, yang 20 orang itu ibu hamil, 100 orang itu yang saraf otak mata gerak ya. 2003 itu kita memang tahun 2000 di sana 1.000 orang yang sudah sembuh daripada torsin. Maka gejala persis sama ya. Kesakitan yang sangat amat ya. Biasanya sering sakit kepala berkepanjangan, migrain, vertigo, sering radang tenggorokan, sering flu berkepanjangan, atau di belakang sakit sampai ke belakang persendian ya. Nanti pencernaan ini ada masalah. Terus nanti pada mata ada bintik-bintik, serat-serat kunang-kunang ya. Kemudian tadi yang pada sakit itu bahkan ada yang mati sebelah dan sebagainya. Nah, tetapi walaupun demikian tidak bisa langsung ibu kena TOS, maka lakukan uji TOS ya. Lakukan uji TOS dulu. Ketika memang positif TOS-nya, ya silakan datang ke ibu cabang saya di Bali ya. Ibu Kiki, selamat pagi Bu Kiki ya. Terus berjuang, terus berkarya Bu Kiki. Masih banyak orang-orang Bali yang ingin punya anak, ada mungkin termasuk Ibu Zakia ini ya. Tolong dia, kemudian layani dengan baik Bu Kiki ya. Ibu Zakia nanti bisa langsung berhubungan Ibu Kiki ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yohana Dwiya. Assalamualaikum Pak Juanda dan Dr. Lia. Waalaikumsalam. Apakah kalau terapi nanti obat dokter harus berhenti? Ya, begini ya. Jadi biasanya kami ini melakukan pengobatan itu, ya saya tidak akan beri obat tanpa ikut seminar dulu. Kenapa? Karena kita masih awam sekali dengan TORS ini, maka kita melakukan ada seminar sehari tentang TORS supaya tahu. Kita menjelaskan tentang apa itu toxol dan sebagainya, ya cara penggunaan itu harus kita terangkan. Ya. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kasus corona seperti ini, ya maka kita silahkan langsung datang ke cabang masing-masing. Kemudian kita mendapat obatnya, tetapi nanti ketika kasus ini, wabah ini sudah selesai, maka kita akan aktif lagi di lapangan untuk seminar. Ibu wajib ikut seminar nanti. Kemudian tadi ininya? Obat kalau misalnya nanti bagaimana dengan pengobatan? Kita bukan anti dokter, kita bersama dengan dokter ya. Ketika diberikan obat-obat selain TORS, silahkan, tidak masalah ya, tidak masalah. Misalnya ibu diberikan vitamin antimual untuk ibu hamil saya, vitamin antimual itu kita butuh. Pokoknya selain TORS kita serahkan sama dokter. Kita USG sama dokter sampai lahirnya pun dokter. Tetapi memang ketika penanganan TORS, ya kita tidak bisa menutup mata. TORS itu belum ada obat sampai hari ini. Dan Allah berikan obat ini pada kita ya. Nah, begitulah kekuasaan Allah SWT. Allah sudah mengabarkan jauh sebelumnya. Aku nurun penyakit, aku penawarnya ya. Nah, ketika engkau sakit, aku yang menyembuhkan, kata Allah SWT. Dan ini TORS ini bisa sembuh, bisa negatif, dan ibu punya anak sehat insya Allah ya. Oke, coba lihat lagi. Mungkin dari Facebook ada? Nih. Dari Facebook ada? Nah, dari sini aja. Yeah. Oke, ini pertanyaan dari Jogja ya. Jogja, Bu Andar. Assalamualaikum. Ya. Ya, saya mau tanya, 2010 saya hamil tapi prematur dan meninggal. Kenapa setelah itu saya sulit hamil? 2 tahun terakhir saya ikut program hamil tapi selalu gagal. Terakhir program udah ikut inseminasi tapi juga gagal dan sempat didiagnosis PCOS. Untuk hasil labnya, IgG toksonya 0, IgG CMV 32, IgG rubella 52,
IgG anti HSP 1-nya 1,29, IgG anti HSP 2-nya 0,056. Apakah saya termasuk penderita TORCH dan untuk presentasi hamil lagi bagaimana? Ini ya, padahal apa yang pertama udah pernah hamil, tetapi di situ Prematur dan meninggal. Pernah meninggal ya. Udah, nah itu ketika satu prematur saja kita sudah tahu bahwa ibu adalah terinfeksi TORCH ya. Apalagi setelah prematur, hamil, gugur itu udah berulang-ulang dan ibu udah membuktikan sendiri bahwa ibu ada infeksi TORCH-nya positif. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa terjadi prematur, karena meninggal kandungan, kemudian gugur lagi. Itulah yang harus tangani ya. Padahal di sini IgG positif, IgM negatif. Nah, itulah yang saya katakan tadi, secara teoritis ketika IgG positif, IgM negatif tidak usah terapi, itu pengetahuan. Tetapi ibu sendiri kenapa gagal lagi? Itulah yang saya maksud ya. Nah, maka ketika IgG positif negatif tetap mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Nah, silakan ibu ketemu Bu Andar di Jalan Sidian 18 Umbul Harjo ya, Pandian Umbul Harjo. Silakan langsung aja ketemu Bu Andar, kemudian langsung bisa minum obat. Tetapi nanti ketika kita udah normal lagi, saya selalu ke Jogja ya setiap bulan minggu pertama ya. Nanti kalau udah ini, dan ibu wajib ikut seminar. Tanpa seminar saya tidak mau melayani ibu ya. Nanti tapi sekarang saya maklumi, silahkan aja langsung minum. Nanti pas saat ada kegiatan ibu harus ikut seminar supaya ibu paham betul tentang TORCH ini. Oke. Tadi kan disebutkan bahwa ibu ini dia pernah ikut inseminasi buatan. Nah, jadi mungkin Pak Juanda bisa menjelaskan kenapa tetap gagal nih padahal sudah melakukan inseminasi. Ya. Baik IB maupun bayi tabung sama ya, hanya metode saja. Ada kawin alam dan kawin buatan. Kawin alam seperti yang kita lakukan, buatan itu dengan inseminasi buatan dan bayi tabung. Tapi bermuara sama, semua itu adalah bermuara di rahim ibu ya. Apa bedanya dengan kawin alam? Nah, ketika terjadi konsep pembuahan positif hamil, si janin itu hidup dan berkembang, dia butuh makanan ya, melalui plasenta, darah, sementara virus dan parasit dalam darah sehingga masuk memberikan makanan bersama virus-virusnya, maka dia pun akan gagal. Boleh kita dengan bayi tabung, boleh dengan inseminasi, tidak masalah. Tapi yang penting TORCH-nya kita harus amankan dulu ya. Nah, itu kuncinya, TORCH harus diobatin dulu. Ketika sudah bagus, sudah aman, baru program hamil. Oke. Nanti insya Allah punya anak sehat. Oke, jadi pada intinya bahan pokoknya itu harus bagus dulu ya, sebelum nanti akhirnya produksinya bisa lewat kawin alam atau kawin buatan dengan inseminasi buatan seperti itu ya. Lalu kita masuk ke pertanyaan dari Instagram. Bentar ya. Bentar. Oke, maaf Pak Juanda, positif TORCH-nya di luar kehamilan, maksudnya gimana? Oh oke. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Yohana. Maaf nggak disebutin sih Pak Yohana ya. Pak Yohana, Ibu Yohana, maaf Pak Juanda, positif TORCH-nya di luar kehamilan. Oh, jadi ibu ini yang tadi yang bertanya apakah terapi dokternya harus berhenti, katanya kan. Nah, tapi dia sebenarnya TORCH-nya itu di luar kehamilan. Jadi mungkin ibunya sedang tidak hamil tapi menderita TORCH. Iya. Gini, Bu ya. TORCH ini bukan hanya untuk kehamilan saja ya. TORCH ini nyerang saraf otak, mata dan gerak. Banyak pada kasus mata terjadi kebutaan. Banyak yang terjadi kelumpuhan. Banyak terjadi hilang ingatan ya. Saya ada Iqbal di Solo ya. Iqbal, selamat pagi kalau nonton ya. Iqbal itu dia bukan ibu hamil, dia masih mahasiswa ada semester 4, tapi tiba-tiba hilang ingatan ya. Kejang-kejang ya itu. Nah, itu akibat infeksi virus dan parasit terutama CMV-nya. Jadi ketika itu positif, toxorubicin kita obatin ya untuk kesehatan ibu, apalagi nanti hubungannya dengan kehamilan harus bersih betul. Oke. Ini pertanyaan dari Instagram lagi, Ibu Reni Agung. Assalamualaikum Pak Juanda, apakah kista juga termasuk TORCH? Ya. Ibu Reni dari mana? Dari Reni Agung ya. Nah, harusnya Ibu saya dari Bali atau dari mana gitu ya. Oke, Ibu Reni ya. Bahwa TORCH membentuk kista, membentuk mioma ya. Ketika kista itu diangkat, dioperasi, nanti akan tumbuh lagi ya. Begitupun mioma ya, akan tumbuh lagi. Jadi kita punya pengalaman lah dengan kista dan mioma ya, yang udah sekian sen, maka nanti kita
betul-betul pasien-pasien terdata dengan baik ya. Karena ketika datang siapa namanya, alamatnya, kasusnya apa ya, berapa toxurubella MV-nya. Nah, baru kita obatin. Bulan keempat uji lab, berapa hasilnya ya. Oh bagus, silakan hamil. Hamil lapor, Pak Juanda saya hamil, minum obat terus. Sebelum lahir lapor, Pak Juanda lahir itu saya cucu Pak Juanda. Dan cucu itu kita udah ribuan. Kita luar biasa. Kemudian pada kasus kista ini, kita juga banyak kista-kista seperti ini. Ya ternyata kista ini ketika lakukan operasi akan tumbuh lagi. Nah, mari kita hilangkan dulu penyebabnya, virus parasit ini ya. Ketika virus parasitnya udah hilang, ya kalau memang udah besar lakukanlah tindakan dengan dokter ya. Nah, mudah-mudahan kalau masih belum besar bisa hilang sendiri insya Allah. Oke, ini tadi Ibu Reni tadi ini dari Bandung. Oh dari Bandung, nanti ada kepala cabang Ibu Nia ya, Ibu Nia dengan Pak Fahmi nanti di sana ya. Bandung kita di Hotel Lingga ya, di Hotel Lingga biasa kita tiap bulan praktek, tapi saat ini kita masih istirahat dulu nih ya, istirahat untuk seminarnya, tapi bisa langsung menghubungi Ibu Nia atau Pak Fahmi ya, sehingga nanti Ibu bisa langsung mengkonsumsi obat. Oke? Oke, dari Instagram belum ada lagi, kita dari sini. Oke. Ini dari Batam. Oh Batam, Pak Agus, Dr. Agus, selamat pagi ya, Batam. Oke. Ini dari ada apa Batam itu? Apakah sperma kosong bisa normal kembali? Oke, namanya azoospermia. Nah, ini luar biasa pada kasus pada laki-laki ya, azoospermia sulit hamil karena masalah pada suaminya ya. Kalau kalau misal lemah, kemudian gerakannya mungkin lah itu masih bisa. Tetapi ketika kosong azoospermia, mau kemanapun tidak mungkin punya anak ya. Mau dari ke Singapura, ke luar, tidak akan punya anak ya. Nah itu udah ada beberapa orang pada saya, terutama pertama di Medan, Pak Made, Kepala Cabang Medan, Bu Liza, selamat pagi. Ada Pak Sopian namanya ya. Pak Sopian 14 tahun Bu, 14 tahun dia rumah tangga ya. 5 tahun dia ditangani dengan dokter Medan terbaik, obatin. 5 tahun gak punya anak ya, nggak, bahkan bayi tabung juga gagal ya. Kemudian pindah ke Jakarta dengan dokter terbaik, tiap 2 bulan sekali datang ke Jakarta. 5 tahun hasilnya pun tidak ada ya. Kemudian sudah 10 tahun tuh Bu ya. Nah, masih ada semangat ke Penang, tinggal nyebrang aja Medan Penang sebentar aja 40 menit ya. Nah, di sanalah dengan dokter-dokter yang ini profesor di sana ya, lulusan Eropa di sana ya, dokter-dokternya. Nah, itulah dia obatin setiap tahun bayi tabung gagal. Obatin setahun, bayi tabung sampai 4 kali bayi tabung juga gagal. Nah, kemudian pemeriksaan sperma lanjut lagi, ternyata azoospermia. Tuan tidak mungkin punya anak, ya. Nah, secara akademis juga sama, tidak mungkin punya anak. Bagaimana punya anak? Nggak ada spermatozoanya. Di saat seperti itulah Bu, Pak Sopian ketemu dengan saya. Saya bilang, Pak Sopian, pengobatan saya bukan kelak pengobat. Ikut seminar dulu. Saya bulan besok tanggal sekian-sekian di Garuda Plaza, Medan, akan datang, insya Allah. Nah, datanglah sesuai jadwal, kemudian ikutlah seminar. Saya bilang, Pak Sopian selama 14 tahun dengan dokternya, ya, Pak Sopian tahu nggak tentang TORS ini? Saya nggak tahu Pak Juanda. Saya tidak pernah diarahkan ke TORS. Nah, jadi saya tahu kalau kasus-kasus sulit hamil, ibu tidak banyak tahu tentang TORS, ya. Maka saya bilang Pak Sopian, silakan uji TORS-nya. Ya. Bulan depan ketemu lagi, mana hasilnya? Hasilnya lihat positif, toxurubella sampai tinggi semua. Nah, saya hanya melihat TORS-nya tinggi, maka saya obatin TORS-nya, ya. 3 bulan pengobatan, bulan keempat uji lab, kalau kita bikin grafik, dia turun drastis. Oke, masih minum obat Pak Sopian. Bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh Pak Juanda bisa hamil. Alhamdulillah. Saya bilang Pak Sopian gak usah minum obat, isinya aja. Enggak, saya minum obat juga. Oke, terus langsung. Akhirnya terus 9 bulan lahir sehat anak perempuan, ya. Kemudian setahun lagi hamil lagi kedua, minum obat lagi, lahir anak laki-laki. Jadi 2 anaknya. Sekarang SD kelas 5, mungkin nanti bukan kelas 6 ya. Kemudian yang kedua SD kelas 3. Ya, selamat pagi Pak Sopian, bersyukur pada alhamdulillah ya. Allah berikan seperti itu. Kemudian Ibu Nurul di Mataram. Ibu Nurul, selamat pagi Ibu Nurul ya. Juga 19 tahun. Kemudian ada juga di Jonggat nih, Ibu Nurul ya. 5 tahun itu azoospermia juga. Saya bilang ke Ibu Nurul, sekiranya Allah tidak mempertemukan dengan obatnya, sama dengan Pak Sopian, 15 tahun, 20 tidak akan punya. Tapi 6 tahun, kemudian ketemu, TORS-nya positif, obatin, lahir, sehat. Dan itu beberapa, di Bali juga ada, di Batam juga ada azoospermia. Di luar azoospermia 20 tahun, 22 tahun,
itu kita udah banyak yang sudah hamil. Nah, data tersedia, namanya, orangnya, teleponnya, fotonya ada. Jadi Bapak bisa sharing misalnya ya. Oke, Pak. Nanti Ibu bisa langsung bertemu dengan kepala cabang saya di daerah, oke? Ini ada, kita ke Instagram lagi ya, dari Ya. Ibu Zakia. Mbak Juanda, ini Kiki mewakili lagi pasien Bali tentang TORS dan tiroid. Ada kehubungan karena pasien sering ada keluhan lemas jantung, berdebar, dan sakit kepala juga mata. Mungkin saya akan jelaskan dulu. Kalau misalnya TORS itu kan tadi karena infeksi ya, karena infeksi virus dan parasit. Kalau penyakit tiroid itu gangguannya pada autoimun biasanya. Autoimun yang jadi terjadi autoimun di pada reseptor hormon tiroid. Hormon tiroid itu ada di sini ya, ada di sini. Jadi terjadi autoimun sehingga hormon tiroidnya itu dia dihasilkannya sangat banyak, sehingga tadi muncul ada keluhan-keluhan jantung berdebar, sering keringetan, berat badannya turun padahal makannya banyak, seperti itu. Nah, kalau itu jadi beda hubungannya antara TORS dengan tiroid gitu. Jadi kalau ini mungkin dua penyakit yang berbeda yang yang dialami oleh ibu dari Bali ini ya, gitu. Nah, terus kalau pertanyaannya itu, oh iya itu tadi ya seputar itu. Oke. Ini pengetahuan dokter ya, pengetahuan dokter begitu. Nah, pengetahuan Pak Juanda ya, dari tahun 2000 ada di Jakarta tahun 99 2000 ya, dia ada jenderal teori di sini. Ya, ada 3 orang ya. Dan bahwa toksoplasmosis dapat menyebabkan terjadi tiroid, kelenjar pembengakan di pembengakan pada kelenjar sini ya. Nah, itu bahwa salah satu ada toksoplasmosis. Ya, maka saya bilang jangan dulu operasi, obatin aja dulu. Ternyata luar biasa, 3 bulan dia hilang ya, sembuh alhamdulillah. Jadi untuk tiroid ya bisa digunakan bahwa itu adalah efek daripada infeksi dari virus TORS tadi. Jadi ibu bisa ini. Kemudian rasa sakit pada ini memang seperti itu ya, sakit pada kepala dan sebagainya. Ya mudah-mudahan itu memang obat ini akhirnya berkembang. Dulu ketahuinya pada gagal hamil saja, ternyata dia pada sulit hamil, saraf otak mata gerak ya, bahkan sinusitis ya, meningitis kok berkembang. Cuman saya hanya menawarkan kepada kasus-kasus yang sudah ada pengamatan penelitiannya ya, yang baru sedikit-sedikit boleh coba-coba, tapi tidak meyakinkan 100% ya. Oke, jadi ibu bisa menggunakan ini. Oke, jadi kalau pada kasus yang belum terbukti dia TORS itu harus perlu ada penelitian lagi ya terkait hal itu gitu. Oke, jadi ini kita masih ada dari Instagram. Kalau pantangan dari obat saat minum aquaterapi, apakah ada pantangan, misalnya ada makanan atau minuman yang tidak boleh di ini? Ya, pantangan untuk pengobatan TORS ini persis sama dengan pengobatan medis ya. Jadi jangan makan makanan yang kurang matang ya. Kemudian ketika cuci kita senang sayuran ya, dicuci dalam air mengalir. Nah itu ya. Makan yang kurang matang, misalnya 1/2 matang, sebenarnya kurang, itu dihindari ya. Persis sekarang itu dengan penanganan corona ya, sebelum makan cuci tangan ya, kebersihan yang dijaga, hygiene, kebersihan harus jaga ya. Nah, itu insya Allah. Kemudian tanaman lain kita selama 25 tahun tidak pernah melarang tidak boleh makan ini, tidak ada ya. Selama itu bersih, sehat, silahkan, kecuali kalau misalnya ada pantangan dari dokter, ikutin dokternya apa misalnya. Tapi kalau autis misalnya, autis itu ada pantangan, ikutin pantangannya. Misalnya tidak boleh makan kayak susu misalnya, yang itu tepung, itu kita ikutin dulu sampai autisnya sembuh. Kalau udah sembuh sih bebas lah ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Ya, kita sekarang ke Facebook ya, dari Ibu Siti Roningsih. Maksimal pengobatan berapa bulan? Kalau lebih dari 6 bulan, apakah boleh tetap dikonsumsi meskipun belum hamil? Apakah bisa sembuh penyumbatan tuba falopi, varikokel, dan astenoozospermia dengan obat ini? Ya, bahwa pengobatan kita lamanya 6 bulan, ya, 6 bulan pengobatan. Jadi bagi orang-orang yang awam, kok lama 6 bulan? Tidak, ya. Kita pengobatan medis itu sepengalaman saya bisa 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, dan itu pun tidak ada perkembangan yang bagus ya. Nah, tetapi bulan keempat kita lakukan uji lab. Nah,
Kalau uji labnya itu udah turun drastis atau bahkan negatif, baru disarankan untuk program hamil, ya. Tunggu ketetapan Allah, ya. Nah, ketika hamil, positif hamil, ada yang 5 bulan hamil, ada bahkan 4 bulan, ada 6 bulan. Ketika hamil Pak Juanda, oke, suami boleh berhenti, tapi ibu terus minum obat sampai 9 bulan. Nah, tadi pada azoospermia kita udah bukti, jadi nggak usah putus asa. Allah udah menunjukkan, tadi ada Pak Sofyan, ada Ibu Nurul, kemudian ada yang di Batam, ada yang di Bali, ya, itu yang azoospermia, ya. Di luar azoospermia itu kita banyak, yang misalnya ada Ibu Rohani di Lombok, ya, di Mataram 20 tahun. Terus juga ada 22 tahun. Ada yang saya pernah ke rumahnya yang di Senggigi 19 tahun, ya. Nah, itu bagus, ya. Kemudian tadi tuberkulosis yang tersumbat tadi itu mioma, ya. Jadi sebenarnya kita bukan untuk mengobatin mioma dan kistanya, ya. Kita mengobati penyebabnya, ya. Karena penyebabnya bahwa infeksi virus dan virus menyebabkan mioma, kista itu kita virus yang kita tangani, ya. Maka ketika tadi kista bisa udah sebesar bola, ya, itu ketika lakukan penangkatan akan tumbuh lagi. Nah, kita obatin virusnya, gitu, ya. Tetapi maka itu kan bukan penelitian yang belum meyakinkan saya. Tetapi walaupun demikian masih banyak laporan-laporan masyarakat, laporan pasien saya, Pak Juanda, kok kistanya hilang. Alhamdulillah, termasuk di Batam, ya, Pak Agus, ya, sampai Pak Agus ini, ya, ada sedikit mereka tidak yakin karena USG-nya udah sama sekali tidak ada, ya. Kemudian banyak di Medan, kemudian Pekanbaru, ya, yang kista yang hilang itu. Kemudian juga mioma, ada pelengketan pada tuberkulosis juga ada di Pontianak sampai. Tapi itu menurut saya belum begitu belum mewakili, ya. Untuk saya yang penting ada virusnya, kita harus ditangani. Ya, adapun misalnya itu udah besar, kita dengan dokter lah. Ya, lakukanlah pengangkatan dokter, mudah-mudahan setelah itu melakukan pengangkatan dan nanti tidak akan tumbuh lagi. Oke? Oke. Ini dari Instagram saya Positive Torch. Tokso IgG 92, CMV 69. Keluhan saya kesemutan, lemas, mual dan dingin. Saya sudah minum obat dokter selama 1 minggu, tapi kadang-kadang keluhan masih muncul di malam hari. Ya. Dari mana itu, Teh? Dari nggak disebutin. Gitu, ya. Itu yang jelas bahwa toksin udah tinggi, udah mulai besar, ya. CMV-nya udah positif, ya. Ibu baru 1 minggu saja. Saya minum obat 5 tahun, ya. Kemudian saya mengamati pasien-pasien saya ada yang 10 tahun, ada 15 tahun pengobatan. Memang bukan rahasia obat, udah bukan ini jadi memang belum ada obatnya, ya. Nah, ada baiknya Ibu ngikutin pengobatan kami. Kita kan nggak lama, ya, pengobatan itu kan hanya 3 bulan. Bulan keempat silakan uji lab nanti, ya. Nah, yang penting kan pokok permasalahannya, kesemutannya, kemudian sakit kepala itu bisa hilang, ya. Oke, Ibu tidak menyebutkan di mana asalnya supaya nanti yang ada tempat kita, ya, mulai Lampung, Palembang sampai Aceh itu setiap provinsi ada, ya. Kemudian Bogor, Bandung, ya, Serang, ya, kemudian Cirebon, Tasikmalaya, kemudian mana lagi? Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Madiun, kemudian Kediri, ya, Bali, NTB, ya, Mataram, Makassar, Samarinda, Banjarmasin, ya, Balikpapan. Itu untuk dari sana. Jadi dari sana, ya, bisa menghubungi situ. Yang di luar itu kita bisa langsung dilayani ke pusat saja, ya. Di pusat tidak masalah, semasih ada di Indonesia, semasih ada jasa pengiriman obat sampai ke Irian pun kita di Sorong, cucu saya ada di Sorong, Nabire ada cucu saya di sana, Merauke ada cucu di sana, kita tidak masalah, ya, bisa ditangani. Oke. Ini dari Instagram dari Ya. Ibu Istafani Nazira. Bolehkah ini diminum sejak usia kehamilan 7 minggu tanpa minum sebelum hamil? Ya. Hasil lab IgG CMV 45, IgG rubella 139. Saya direkomendasikan oleh teman. Ya berarti udah ketemu dengan pasien saya, ya, temennya atau temennya baca di mana lah gitu, ya. Nah, mau diapain lagi? Sekarang lagi hamil, ya. Nah, dulu perlu penelitian tahun 96 sampai 99 tidak boleh hamil sebelum negatif. Nah, maka kita obatin dulu tuh. Obatin bulan keempat, bulan ke-7 setelah negatif baru boleh hamil. Nah, itu tahun 99.
tahun 2000 mulailah datang yang hamil 3 bulan, hamil 4 bulan, hamil 6 bulan, torsnya pada tinggi semua. Mau diapain lagi, ya? Ya udah kita obatin saja. Maka kita obatin, ya. Subhanallah, ya. Tetap dia pun masih bisa merasakan hamil sehat atau sempurna. Cuman bedanya, kalau yang terprogram ketika 3 bulan, bulan keempat hamil Pak Juanda, ya minum obat. 9 bulan lahir, selesai pengobatan saya. Tetapi ketika datangnya 7 minggu tadi, kemudian 2 bulan, Pak Juanda saya lahir, ibu masih meneruskan obat 3 bulan setelah lahir. Itu aja perbedaan, ya. Supaya bersih nanti. Ya, oke. Oke, ini dari Facebook. Apakah akan sembuh juga keputihan yang dialami saat hamil bila sudah minum ramuan Aquatred? Nah, tadi betul bahwa keputihan itu bukan virus dan parasit, dia jamur, ya. Maka itulah yang belum saya yakin benar ya bahwa obat saya bisa ngobatin jamur, ya. Untuk keputihan kan ada obat dari dokter, tidak masalah, ya. Tidak masalah, dengan dokter lah kita, ya. Dan kebersihan, jaga kebersihannya, ya. Tetapi banyak juga sih, ada juga pasien Pak Juanda keputihan udah bersih, alhamdulillah, itu bonus dari Allah SWT, oke? Ini sekarang dari Facebook Ibu Susi Susanti. Pak, kalau untuk program hamil lagi gimana? Anak ketiga alhamdulillah lahir sehat dari pengobatan Pak Juanda. Alhamdulillah, ya, itu dari cucu saya, anak yang ketiga sehat, alhamdulillah, ya. Selamat Ibu, mudah-mudahan anak sehat, ya. Kemudian jadi anak soleh. Nah, kemudian ketika Ibu udah merasakan efektivitas obat kita ini, ya. Ketika hamil, ya. Ada yang hamil bila aja udah hamil. Pas gugur nyesel, ya. Jangan hitung-hitungan kita dengan anak. Anak tidak bisa dihitung dengan uang, ya. Saya ketika seminar, ketika nanti 2 tahun kemudian pas lahir, 2 tahun kemudian atau kapanpun hamil, Pak Juanda hamil, minum obat. Toh tidak mahal ini, sama saja Ibu beli, ya. Kita hanya pengobatan-pengobatan generik pun tidak masalah, ya. Nah, jadi tapi torsnya harus kita jaga, ya. Jaga, Ibu terus minum obat sampai lahir. Sehingga ada bonus di sini yang luar biasa. Saya mendata lapor-lapor para pasien akuaterapi anak sudah lahir pinter dan cerdas. Nah, dulu saya tidak bisa jawab tahun 2000. 2000 Pak Juanda memang obat paling bikin cerdas, saya diam nggak bisa jawab. Tapi ke sini luar biasa ternyata benar, ya. Anak-anak cucu-cucu saya cerdas dan pintar. Insya Allah, jadi akan menggantikan regenerasi yang lebih baik nanti insya Allah. Oke Bu, ya. Oke. Ini dari Ibu, nggak disebutin namanya. Ya. Saya belum cek torch dan pernah keguguran 1 kali. Ya. Kalau misal nggak ada torchnya, minum obatnya aja, bisa hamil nggak Pak? Ya. Oh, dari Jakarta, Ibu Wulan. Ibu, ya, silakan uji lab 1 kali gugur. Kalau negatif, saya berikan hadiah. Minta hadiah Pak Juanda, datang ke Bogor, saya berikan hadiah. Ya, insya Allah dari pengalaman 25 tahun, 1 kali aja BO, bleeding ovum atau gugur, itu insya Allah positif torchnya di antara itu. Ya, jadi jangan dibiar kita pengobatan bukan coba-coba, ya. Ibu dengan saya itu saya seniornya, saya ngalami ini, ya. Jadi kita baru mengalami, saya mengamati, meneliti sampai hari ini, membaktikan diri untuk Bapak Ibu semua yang sama kasus dengan istri saya, ya. Nah, jadi Jakarta dekat. Dulu saya di Jakarta tahun 99 sampai 2000 saya di Jakarta di Kemang Raya 11A. Nah, karena pengobatan kita bukan per kabupaten, per provinsi, Jakarta, misal Surabaya, mulai dari Banyuwangi sampai Madiun datang ke Surabaya, 8 jam perjalanan. Ini masa Jakarta, Bogor nggak mau, maka untuk wilayah ini Jabodetabek saya di Bogor. Nih, Bogor, jadi Ibu bisa datang ke Bogor, ya. Insya Allah nanti jangan sampai lagi terjadi keguguran, Bu, ya. Hamil berikutnya Ibu harus sehat, insya Allah, ya. Jadi ikutin pengobatan dulu, ya, syariatnya Ibu harus ikutin, ya. Insya Allah nanti, ya, hamil berikutnya hamil yang sehat, insya Allah. Dan uji lab harus lakukan. Tanpa uji lab Ibu masih meraba-raba. Tadi kan nggak tahu, uji lab silakan, lakukan uji toksirubella CMV-nya, ya, di lab yang dekat dengan Ibu saja, ya. Kalau negatif, tagih hadiah sama saya, oke? Oke. Ini pertanyaan dari Bengkulu. Ini pertanyaannya cukup saling mirip gitu, jadi bisa dibahas sekaligus. Yang pertama, apakah suami istri diharuskan untuk uji lab kedua atau cukup istri saja? Lalu yang kedua, ada pasien atas nama Ibu Bastian sudah punya putra umur 4 tahun, kemudian hamil jalan 2 bulan. Apakah perlu dites lab atau cukup disuruh minum obat sampai melahirkan? Jadi intinya mungkin siapa aja yang perlu cek lab, ya.
Jadi ketika karena keawaman kita, kebodohan kita terhadap tidak ada yang memberikan pengetahuan ini. Ketika istri kita gugur, ya, ketika gugur pasti suami nyalahin istrinya. Oh, ini gara-gara istri saya lemah kandungan. Anak cacat, istri salahin, ya. Anak sulit hamil, istri, semua istri, ya. Dikira bahwa penyakit ini nyerang sana istri saya, tidak. Ini nular pingpong dari istri ke suami ke istri lewat hubungan seksual, air liur, keringat, urin, darah, ASI. Itu akan seperti itu. Jadi yang uji lab adalah dua-dua suami dan istri. Yang minum obat pun sama suami dan istri, ya. Nah, maka ini Indonesia yang nonton ini seperti ini, ya. Silakan tanya sama ibu-ibu yang gugur, pasti tahunya lemah kandungan. Oh, karena saya lemah kandungan, karena kecapean, karena kegoncang kendaraan atau naik tangga. Itu tidak demikian, ya. Tuhan menciptakan organ tubuh yang paling kuat, di antaranya rahim seorang ibu, kuat, bisa menyangga janin 0 bulan sampai 9 bulan. Tapi kenapa gagal? Gugur. Itu bukan kelemahan, itu karena ada infeksi. Infeksi apa? Itulah isinya ada virus dan parasit, toksoplasmosis, rubella, CMV dan herpes. Nah, tadi yang lagi hamil, ya, lagi hamil langsung aja minum obat, ya, minum obat. Tapi nanti ketika kita sudah aktif, tetap lab itu harus lakukan, ya, lab harus lakukan. Tadi kan lagi hamil, apalagi punya latar belakang pernah gugur, silakan uji lab, ya, supaya tahu, supaya yakin dalam pengobatan bukan main kira-kira pengobatannya. Harus tahu, oh, saya ada torsnya, ya, kemudian obatin, oh iya saya turun sekian, nah, seperti itu, ya. Oke Bu, ya, mudah-mudahan Bengkulu, ya. Tadi Jambi Bengkulu. Bengkulu nanti ketemu Pak Zulkifli, ya. Zulkifli nanti cari alamatnya ke kami, nanti saya berikan saya sampaikan ke Pak Zulkifli, ya. Silakan langsung aja ibu yang lagi hamil minta obat ke Pak Zul, ya. Oke. Ini selanjutnya dari Bali. Ini topiknya lebih ke arah ada psikiatri, ya. Jadi pasien ini saya sudah menjadi pasien Pak Juanda, ya. Baru 2 botol minum obatnya, ya. Saya sering mengalami kecemasan tingkat tinggi, perasaan takut, sesuatu yang tidak jelas, emosi saya labil. Sudah ke dokter dan saya mengalami diagnosisnya itu panic attack. Apakah ini termasuk gangguan saraf otak atau bisa disembuhkan dengan obat Aquatrade, Pak Juanda? Ya, ya, kekhawatiran yang sangat amat, ya. Tapi ada pernah saya nemukan di Bogor yang nangis terus, ya. Di Bogor marah-marah, yang sensitif, ya. Kemudian di Padang itu nangis terus, ya. Nah, itulah TORS seperti itu juga mengganggu saraf-saraf ke arah sana, ya. Yang jelas kita usahakan kita kalau udah positif TORS kita obatin. Ibu nggak usah, kita serahkan pada Allah SWT, ya. Segala sesuatu Allah yang mengatur semua, ya. Nggak usah ditakutkan. Lebih dekat dengan Allah, banyak zikir, ya. Banyak berzikir. Kalau memang Islam dekat Allah SWT, ya. Kalau non Islam dekatnya sama Tuhan, ya. Lebih baik dekat dengan yang Sang Pencipta, dekatin, insya Allah tenang, ya. Kemudian kita obatin, minum obatlah sesuai dengan aturan-aturan yang kita terapkan, ya. Insya Allah Bu, Bismillah, ya, mudah-mudahan nanti Allah sembuhkan. Oke, ini ada lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Ini dari mana ini, ya? Gak disebutin. Saya beberapa tahun lalu dapat rujukan dari dokter ke spesialis urologi untuk tes hormon FSH, LH, testosteron. Mungkin spesialis endokrin, ya. Dan ternyata hormon FSH dan LH-nya abnormal. Saya tanyakan apakah penyebab hormon yang abnormal itu karena pengaruh virus TORCH. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Itu nggak ada cerita gagal nggak ada. Jadi cuman ada peningkatan pada hormon. Pasti hubungannya itu dengan kehamilan, ya. Polikisme hormon itu hormon untuk reproduksi, ya. Jadi gini, pada prinsipnya kita ngobatin virusnya. Jadi yang lebih di ini kan ada virus yang di ini, ya. Lihat virusnya, karena banyak juga seperti ini, tapi tetap kita lihat virusnya dulu, ya. Maka ketika positif kita obatin virusnya, ya. Oke. Ini mungkin mungkin 2 pertanyaan lagi, ya. Ini dari Instagram dari Bapak Wira Asmara ya. Saya sudah konsumsi obat hampir 6 bulan, belum cek lab karena lagi ada corona. Jika sudah 6 bulan, apakah boleh konsumsi obat lagi? Dan bagaimana cara program hamilnya jika minum obat sudah 6 bulan? Ya, gini, sebenarnya kalau udah 6 bulan bisa istirahat, ya. Atau istirahat itu sambil program hamil, ya. Program hamil, ya, silakan. Sekarang istirahat dulu obat, oke.
tapi program hamil ya, baik secara sendiri atau dengan dibimbing sama dokter berhamil. Nah, ketika bulan ke-8 atau ke-7 hamil, Pak Juanda saya hamil, langsung minum obat lagi terus sampai lahir ya. Tapi ketika misalnya bablas terlalu lama nih ininya belum hamil, selang-seling aja minum obatnya supaya torsnya tetap ada di bawah ya. Itu saja. Mau istirahat dulu boleh, ataupun minum pun tidak masalah, lebih bagus ya untuk kesehatan. Oke, ada lagi? Ini dari Samarinda. Assalamualaikum Pak, ini anak saya barusan pertama kali minum Aquatrade, ngantuk langsung tidur, mau dikasih makan udah tertidur, cuma sempat beberapa suap. Memang seperti itu ya, ada efek ngantuk. Iya betul ya, jadi itu memperbaiki pencernaan. Biasanya pada ibu-ibu jangan kaget kalau misalnya kok sering makan ya, itu perbaikan Sering ngantuk. pencernaan, mungkin juga ngantuk dan sebagainya ya. Nah, jadi cara minumnya disiasati aja lah ya, yang penting intinya bahwa anak ibu harus sembuh ya. Itu mungkin ya waktunya Teh Lia udah ini tidak terasa udah 1 jam ya, kurang 5 menit ya, 1 jam kita mungkin bagaimana kita tutup aja Ibu Dokter. Ya mungkin kita tutup ya, mungkin dari Pak Juanda nanti saya terakhir. Oke ya, jadi alhamdulillah terima kasih siapapun yang melihat ini, nonton ini, tolong disampaikan kepada saudara-saudara kita. Saya yakin ini informasi yang ditunggu-tunggu. Seperti halnya dulu tahun 90, saya mau kemana saya tidak tahu ya. 5 tahun ya, saya hanya bertemu dengan dokter. Ketika seorang pakar yang tahu sebelum ada obat mau kemana lagi. Nah, sekarang obat ini datang pada ibu ya. Ketika ibu sekarang saya tidak ngalami, sampaikan pada saudara ibu, teman ibu yang saat ini belum punya anak, baik gagal hamil sudah hamil, sehingga bermanfaat. Atau anak yang autisme, yang epilepsi, Down syndrome, yang pakai kacamata minus per silinder, sehingga bermanfaat untuk masyarakat. Sebaik-baik manusia yang ada manfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti Sabtu depan kita ketemu lagi ya. Oke. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian sudah menonton live streaming pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.